kita lihat 1993 dan meninggal pada 1993. Beliau umur 24, baru mula bekerja. Bekerja dengan government, kerajaan, pemerintah. Dan beliau meninggal 2 tahun kemudian. Kalau harta, berapa banyak harta yang telah dikumpul, mendapat gaji, dan berapa banyak pelaburan yang telah dilakukan oleh orang tuanya. So the parents have invested in them the time, the money, and so forth, and just managed to recover for that particular 2 years, and then Allah Subhanahu wa Taala has taken him away from the family. Doesn't this loss to the family members? Bukankah ini satu kerugian ataupun kehilangan kepada keluarga tersebut? Inilah yang dilindungi tadi. Bermaksudnya bukan kita jadi kaya raya, jutawan, milioner, bilioner. Tak semestinya. Jadi bermaksudnya walaupun kita baru mula bekerja, baru mula menerima gaji, just start receiving the salary, we can start the wealth protection using the tools, alat itu tadi, yaitu menggunakan takaful untuk melindungi kekayaan yang akan datang. Itu yang kita telah sepatutnya apabila kita sudah menjadi dewasa dan sudah mula masuk alam pekerjaan, we already start work, we supposed to contribute back to the family by giving back. For example, like this person who I mentioned died after 2 years working. He is the only one that providing for the family for that particular 2 years. And many of the siblings are still studying. Masih kebanyakannya masih belajar. Dan beliaulah yang membantu untuk pelajaran dan sebagainya. Apabila saya ke sana, ke rumah keluarga beliau untuk membayar tuntutan, jumlahnya lebih kurang 1 bulan beliau mengkontribusi kepada asuransi RM63.80 ketika itu. Dan tuntutannya adalah RM63.000. Itu dalam ringgit ya. Jadi bermaksudnya berapa? 1000 kali ganda ya? 1000 kali ganda. Jadi bermaksudnya kalau sepanjang hayatnya dari umur 24 tahun dia bekerja, mungkin sampai umurnya pensiun ya? Pensiun. So when the person become retired, how many years? About 35 years? 60? Yeah, 36 years. 36 years. So 36 years, if 1 year he can contribute about 5,000 ringgit. Sorry, 5,000 is too small, right? Because you're talking about his salary is about maybe when he start about 24,000. So 24,000, can I say about 8,000? 8,000. If 10 years, it's about 80,000. So if you times 3, how much? 8 times 3? Susah gitu ya. 8 darab 3, 20. Dia pakai kali di sini, kali dengan So maksudnya lebih kurang 34. 24. Nasib baik gue ya. So 240. Betul ya? Lebih kurang. Jadi kalau sebegitunya maksudnya 63.000 walaupun bukan 240.000, surahnya ada dari tiada. Better to have something rather than have nothing. Lebih baik ada sedikit daripada tiada langsung. Itu yang kita tambahkan di sini ya, protection. Jadi kita gunakan takaful sebagai alatan itu. Jadi menggunakan undang-undang tadi itu ilmu kemudian. Saya sentuh itu kemudian tadi. Okey. Biasanya untuk itu dia hartanya sudah terlalu besar ya, sebab biasanya orang akan tertarik dengan hartanya. Itu yang menggunakan undang dan sebagainya. Okay, I will explain. Tadi mungkin agak kurang nyambung kaitan dengan apa? How important insurance for us? Ya, seberapa penting sih asuransi itu untuk kita ini? Mungkin kalau secara individual, apalagi mungkin mohon maaf yang tidak bersentuhan dengan industri, kemudian juga tidak kaitan dengan apa? Dengan bisnis dan sebagainya, itu asuransi itu nggak penting.
nggak penting itu. But today, hari ini kalau kita bicara tentang finansial, bicara tentang finance, bicara tentang keuangan, bicara tentang industri keuangan syariah itu takaful atau asuransi itu adalah sesuatu yang wajib. Ya, jadi pola pikir kita oke, mungkin buat diri sendiri itu mungkin it's not important for us, for me for example. Tapi kalau kita bicara tentang industri, bicara tentang bagaimana ekonomi syariah umpamanya di Indonesia ini, itu asuransi itu menjadi sebuah kewajiban, bahkan keniscayaan. Nah, nanti akan belajar di next berapa penting sih asuransi. Secara pribadi mungkin tidak penting, tapi kalau secara industri itu menjadi satu yang sangat penting. Ya, bahkan menjadi sebuah keharusan. Nanti banyak sekali kaitan dengan umpamanya pengiriman, kaitan dengan umpamanya LC, kaitan dengan juga bagaimana memproteksi dari kekayaan di aset dari perusahaan dan sebagainya. Itu sangat banyak sekali. Untuk awal-awal untuk brainstorming is oke lah, nggak apa-apa gitu ya. Oke, next. Oke, jadi maksudnya sedikit bukan bermaksud kita tidak ada kekayaan, tetapi akan datang. Akan, amin. Ya, di Indonesia ini kita ada dari government itu sudah diwajibkan untuk BPJS, terutama yang bekerja ya. Dan BPJS yang mungkin lebih halal dalam artian itu adalah tadi yang BPJS untuk pensiun dengan hari tua. Hanya kita saya dengan ada tim itu membuat nanti ke depan itu ada BPJS syariah. Jadi pilih yang BPJS Islamic Insurance for Government Indonesia, BPJS. Ya, untuk for pension, untuk masa pension. Nah itu juga salah satu dari proteksi. Tetapi tadi cari yang halal. Kalau tadi asuransi kan jual beli resiko yang itu fatwanya haram. Saya pilih Indonesia itu. Tapi kalau yang takabur juga mungkin nanti masih ada yang ragu. Tapi kalau BPJS itu wajib. Nggak mau tidak mau harus menggunakan. Oke, berarti yang untuk hari tua dengan pensiun, terutama yang PNS, yang pekerja juga itu sekarang menjadi sebuah keniscayaan. Itu akan nampak sekali, tapi memang perlu tadi yang syariahnya sedang diproses insyaallah. Oke, next. Nanti belum ada ya? Belum, saat ini belum. Untuk karena masih pilihan. Masih mengikuti paksaan ya? Iya, masih mengikuti paksaan. Tapi ke depan insya yang penting sebenarnya investasinya. Jadi uang kita kan disetor, kemudian nanti sama biasa BPJS itu dia letakkan untuk pelaburan-pelaburan yang dia lebih banyak keuntungannya. Umpamanya tadi ada sukuk, tapi lebih banyak ke obligasi. Atau mungkin dia beli saham, mohon maaf, mungkin sahamnya yang sangat menguntungkan apa? Contohnya saham perusahaan rokok umpamanya. Itu kan rokok itu kan paling untung tuh, nggak bakalan rugi. Nah ini yang tidak boleh. Jadi untuk sementara ini ya darurat. Darurat. Kalau dari pemerintah ya wajib, ya udah ikut aja lah. Oke, lanjut lagi. Oke, saya rasa cukup untuk ini. Jadi saya sambung kepada seterusnya. Wealth purification. Oke, apa yang kita faham? Maksudnya kan wealth purification. Understanding. But we understand what is wealth purification. Now, I have wealth. Maybe I generate wealth. Maybe in the early days, I was a jahiliyah. I was in my jahiliyah time. So when I was a jahil, so I don't understand really. Maybe I thought any investment is okay as long as I get money. Okay. But now I have the understanding. So, okay, last time I invest into the gambling stock. I invest into smoke industry, or maybe I involved into Carlsberg manufacturing the liquor, because this is in history also another business that in Malaysia the best counter, profitable. Okay. So, can I cleanse? Boleh saya bersihkan? Can I cleanse the wealth that I generated from the non-halal earning? Sesuatu yang saya hasilkan, penghasilan yang bukan dari pendapatan yang halal, bolehkah saya bersihkan? Boleh. Bagaimana begitu? Bagaimana caranya itu saya bersihkan? Kirim shot. Dicuci. Zakat. Oke. Zakat. Bolehkah zakat ini diterima di Indonesia kalau pendapatannya bukan halal? Nah, itu masalah. Di Indonesia selalu kalau sumbernya saja sudah tidak halal, kalaupun dizakatkan apakah itu bisa menjadi halal? Untuk orang-orang. Ya, sebenarnya kita bukan hanya bicara tentang zakat. Nanti dilanjutkan dulu. Purification is not only about zakat. Please. Okay. Baik. So
dia ada caranya. Bagaimana kalau katakan pendapatan bukan halal, kita kena bersihkan, tapi bukannya kita namakan zakat tidak boleh dibayar menggunakan harta yang bukan halal. Ya. Non halal. Ya, non halal. Yang tidak halal tak boleh. Ya, mesti yang halal sahaja. Jadi kalau begitu, apa yang kita akan lakukan kepada yang bukan halal, kita tidak boleh gunakan untuk zakat, dan sebaliknya kita boleh gunakan untuk pembangunan umum. Ya. Contohnya tandas, jalan. Yang mana semua orang boleh gunakan untuk kebaikan. Ya. Kalau sekolah bisa. Sekolah, Boleh tak? sekolah boleh tak? Sama sekolah umum. Ya. Jadi kalau di kesepakatan diterima mengatakan itu bukannya itu untuk umum, mungkin saya tak berani jawab di situ sebab ada perbezaan nanti di sini. Ya, betul. Jadi saya hentikan di situ sebab saya takut nanti saya tersalah jawabnya. Okey, sebab mungkin ada perbezaan di pandangan ya. Ya, okey. Baik, tetapi yang dinyatakan yang pentingnya purification yang kita nak nyatakan adalah kita nak sentuhkan, kita nak titik beratkan bahawa zakat juga di sini. Zakat adalah utama di sini, purification. Sebab kalau kita cerita seseorang individu Muslim, the person that's a Muslim, I'm sure that he will not want to allow the non-halal income or non-halal wealth to be owned by him and transfer to the next generation. Jadi dia kalau seorang Muslim, dia tidak hendakkan kekayaan yang dihasilkan daripada haram, hasil yang haram dipindahkan kepada generasi seterusnya. Sebab apa? Harta-harta inilah yang akan menjadi darah daging anak-anak generasi dan keturunannya. Jadi sebab itu dia perlu bersihkan. Jadi macam mana dia bersihkan? Dia juga menggunakan zakat dari pendapatan yang halal. Sebab apa? Dari pendapatan yang halal, kadang-kadang kalau kita bekerja 8 jam satu hari, kadang-kadang sepatutnya kita bekerja 8 jam satu hari. So we're supposed to work 8 hours a day, and sometimes we just only work 7 hours or 5 hours. Ya. So maybe sometimes we have to go to coffee shop. Kita pergi minum kopi. Ya. Jadi itu pendapatan itu sudah ada. Ini halal atau tidak? Subhan. Jadi di sini yang kita bersihkan. Sebab kita tak tahu yang itu. Begitu juga kalau penghasilan misalnya, dalam kebanyakan buah-buah yang kita hasilkan, mungkin ada yang kualitinya kurang, tetapi kita jual dengan kualitinya yang sama. Campur. Bukan sengaja. Bukan yang sengaja itu salah lah. Itu risk. Purposely cannot. You can tercampur. Tercampur tak apa. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, kita manusia. Banyak kekurangannya sebagai manusia. Betul. Jadi kadang-kadang kita tercampur. Kadang-kadang kita sebagai orang yang bekerja, contohnya saya pengamal keuangan atau penasihat keuangan. Konsultan keuangan. Ya, konsultan keuangan. Jadi kadang-kadang dalam perkhidmatan saya pun mungkin ada kekurangan saya dalam memberi perkhidmatan kepada pelanggan. Jadi di sini, so some defect in me delivering my service to my customer. So this is the things that I must pay zakat. So this is what we call wealth purification. Because on the other part is actually to take out the non-halal, which you cannot pay zakat in the non-halal, but one that halal you must purify it again to make sure that it is halal. It is only the pure one that you retain in the wealth for the family and to be transferred to the next generation. Yang mana kita hanya simpan yang halal sahaja, yang betul-betul bersih selepas ditapis untuk kita pulangkan, kita hantarkan kepada generasi yang akan datang, supaya kita menghasilkan generasi umat yang lebih berkualiti, berkualitas, yang soleh. Tambah kan? Like I said that in wealth purification is only zakat or other maybe fund or derma, donation. When we say about purification, our focus is zakat. The focus is zakat. Because the people neglect zakat, and because of that, that's the reason why we face economic problem and all these things, recession and all these things. Because of this, we neglect zakat. If you look back at the economic system,
the hoarding of wealth is prohibited in Islam. Hoarding ni maksudnya saya ada ini, saya simpan dalam store, saya tak nak kasih, tak nak bagi orang tahu. Hoarding. Sembunyi. Saya tak nak bagi orang tahu. Ini saya punya saja. Saya nak pakai, saya ambil untuk saya. Ini hoarding. Tangan kiri nggak boleh tahu. Hah? Tangan kiri nggak boleh tahu. Penimbunan itu. So this is not allowed in Islam. Hoarding of wealth. Ya. This is not allowed in Islam. So because of that, if you keep to you your wealth, you need to pay 2.5% zakat. Yeah, there are differences between the zakat, the plantation, and the animal rearing, Gold and silver. penanaman ataupun tanam-tanaman berbeda. Mungkin kalau tanaman itu di saliran pengairan ya. Pengairan ya. So the irrigation system, if we are using normal irrigation system, we pay 5 or double of it, because if you take it from normal. But if you need to create the irrigation system yourself, you got to pay less zakat. The amount, the quantum is less. But that is another story of it. But one thing is that, because there is differences, because you see, talking about the cow, sheep, they use a quantum, right? The certain numbers you need to pay, certain numbers you don't need to pay zakat. So that, I don't want to go into that details. Just let me understand. I just use the figure, the 2.5%, which is applied to most of people in this room, I believe. Ya. Mungkin kebanyakan kita biasa dengan 2.5% zakat. Ya, 2,5%. 2,5%. Cukup dengan itu kita faham dulu. Sebab zakat ada berbagai. Kita ada zakat rikas, madin, dan so many. Macam-macam lagi kan kepelbagaian zakat yang ada. Okay. So what we focus is to purify and to pay zakat with the 2.5%. This can eliminate economic problem that we are facing today. And this is what we wanted to promote as a wealth managers, and this is what we wanted to promote as a Muslim, and this is what we wanted to promote as a people in the industry player. So this is what we do. So we wanted the wealthy Muslim to really contribute towards zakat. So they know, when they know that if I keep, I'm going to pay zakat. Rather than I keep, better I help other people. Rather than I keep, better I throw it into economy. Rather than I keep, better I give to schools. I give to something that can generate more wealth to the ummah, rather than generating wealth only for my pocket. And by understanding this also, we can understand what the Chinese say, or they always have the saying of managing the qi. Kalau orang Cina cakap qi kan, orang Tionghoa kan dia cakap qi, ataupun dia panggil aliran tenaga, ataupun dia orang suka, kalau di sini pun serupa juga ya. Orang Cina dia suka ada air kan, mengalir. So in Islamic the same thing, we want more wealth to flow, and we just take tax a little bit of it that we own, belong to us, we keep, prevent the balance, we let it flow on free flow. So this is the importance of zakat. Can eliminate economic problem that we face. Bear in mind, please. Ini harus tertentu penghasilannya. Misalkan kita mau membersihkan harta kita nih, tentu saja dengan zakat. Berapa banyak penghasilannya, atau setiap kali kita penghasilan? Karena saya pernah dengar harus nyampe 6 juta baru di zakat keluar. Nisab itu haul nisab mesti dicapai lah. Kalau tak capai tak boleh lah. Dicapai. Pengen membersihkan sehingga kita nanti dapat ci. Nah itu kan semua orang pasti nanti boleh tanya ke orang KUA nih. Orang KUA dari Lampung. Jadi kalau harus nunggu nisab kita nggak pernah dapat
persepsi Ya. kan. Ya. Berarti sodako aja bukan zakat. Iya, sodako berarti. Sedekah. Ya betul. Nanti kalau zakat itu kan kaitannya dengan haul dengan nisab, gitu kan. Memang sih ada beberapa pendapat, terutama kaitan dengan ada yang mengatakan rujuk ila Syekh Yusuf Qaradawi itu ada zakat profesi. Ya dalam konteks ini mungkin ya kalau DSN Indonesia memang ada zakat profesi tadi memang itu 6 juta ke atas itu ada zakatnya. Tapi yang lebih bagus walaupun nanti ada banyak teknis sih nanti di kelas itu bisa ditanyakan. Pertama dari mulai pembayarannya dimajukan, kemudian dicicil setiap bulan itu juga sangat memungkinkan. Atau tadi nilainya juga bukan zakat tapi sedekah saja terus menerus. Karena tadi maka saya tanya apakah wealth purification hanya zakat saja? Dalam Islam ya enggak, zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya itu udah bagian dari purification juga. Kalau tadi hartanya non halal, jangan cuma zakat doang. Zakat itu kan yang wajib, iya kan? Yang wajib adalah zakat tadi untuk ekonomi itu mungkin ada kontribusinya, tapi sebenarnya nggak terlalu banyak karena zakat itu lebih bersifat konsumtif. Walaupun sekarang berkembang zakat produktif. Wakaf itu lebih penting lagi. Infak, sodako itu lebih besar lagi asetnya. Oke, ya jadi tadi ya memang ada dua pendapat, ada mengatakan nisabnya harus sesuai, gitu ada kaulnya. Tapi kalau tadi merujuk ke pendapatnya Yusuf Qaradawi, mamanya Prof. Dina Bidin juga mengatakan ya udah zakat profesi. Ya hanya ini memang ada sedikit kontroversi memang, gitu ya. Tapi ya kalau mau ngasih uang ya kasih aja lah, mungkin ini agak kurang halal nih. Tadi kerjanya 8 jam ternyata cuma 5 jam nih, udah kasih aja gitu. Karena tadi pengennya tuh memang kenapa bicara tentang zakat, flow jadi aliran kekayaan itu memang sangat dipentingkan dalam Islam. Sehingga kemudian apa? Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Dan itu terjadi saat ini. Orang Indonesia, orang Malaysia yang kaya itu sedikit ya. Orang miskinnya, needy people is more. Nah gitu. Oke, last terakhir mungkin. Ketika nanti ada diskusi ngobrol. Sedikit saya sentuh itu tadi ya. Saya mungkin buka, I open up for the class member to do study yourself. What happened in history? In every time recession, go back and Google. You can check, you can see how much the income disparity or income parity between the haves and the have-not. Berapa banyak perbedaan di antara orang kaya dengan orang yang miskin yang telah berlaku setiap kali berlakunya resesi. Jadi cuba kaji. Setiap kali resesi berapa pertambahan krisis ekonomi, pertambahan perbezaan di antara yang kaya dan miskin. Sebab dari hasilan saya, kajian saya sendiri, from my own research, I found that every time it increase, every time recession it's increased, every time it's increased, recession effort it's increased. So there must be a reason behind. So di sinilah fungsinya wealth managers, and fungsinya setiap satu darinya berperanan. Each one of it having the function to help reduce the income disparity. Because when income disparity getting wider and wider, at one point you can't control. When income bila satu ketika nanti terlalu besar perbedaannya, akan berlaku ketidakpuashatian dan sebagainya. Kalau dulu kita belum pernah dengar Occupy Wall Street, sekarang sudah ada Occupy Wall Street. Kalau dulu kerajaan Prancis jatuh, kenapa? Kerajaan Prancis jatuh. Revolusi Prancis. Kerana apa? Dia melihat orang-orang bukan Industrial Revolution, cuma di sleeper. This is the French Revolution, di mana ketika itu pemerintah orang-orang bangsawan, all the rich, all the haves, very rich, but the poor have nothing. So they come and they go and they kill all the rich, all the bangsawan. Dia bunuh semua orang-orang yang kaya. Jadi ini mungkin berlaku sekiranya kita tidak kawal income disparity ini. Jadi itu sebab dalam Islam tujuannya adalah untuk mengelakkan daripada yang buruk berlaku. Ini juga dalam saya sentuh. Kemudianlah itu dalam macam mana kita menggunakan fiqh dan sebagainya kan, qawaid fiqhiyah dan sebagainya. Jadi ini beliau ahlinya. Kemudianlah ya. Perfect ya. So kita sentuh itu kemudian. Itu dalaman lagi ya. Nanti lagi. Baik, seterusnya jadi sebab masa itu sudah hampir ya. Habis. Saya masuk yang seterusnya, wealth distribution. Di sini kebanyakan orang, kalau kita lihat, kita ada setiap negara, each country they have their own distribution act. Malaysia have distribution act, but at the same time Malaysia also have Islamic distribution act. There are two distribution act they have.
One for Muslim and another one for non-Muslim. So, but any way of looking at it, this Distribution Act, for the non-Muslim, they can use 100% power to transfer. But for Muslim, we are allowed to do using the faraid. And most people, kebanyakan orang, most people, they use the faraid itself. They say they use the faraid. But in actual fact, if you were to ask what is faraid, most of them they don't understand what is faraid. So that is another part of it. But never mind, we put it aside first. Tak kisah, faham tak faham faraid, kita ketepikan dulu. Sekarang yang pentingnya, apa yang berlaku apabila satu generasi meninggal sampai ke generasi seterusnya. Contoh, for example, I have 100 acres of land. Then, I got 5 children. When I'm no more in this world, my 5 children, for example, all boys lah. I don't want to create another issue because if I say boys and girls, there will be another differences. So I want to simplify things. All boys, I got 5 boys. So all get equal. So from 10 acres, 100 acres, how much each one of them will receive? So, Timbalan rektor. So how much we will each one of them will receive? 5 children, 100 acres. Bagi sajalah. Enggak lah, 1000 hektar dibagi 100 ekar dibagi 5 berapa? 20. 20 ekar. 20 hektar. 20 hektar. Okay, so 20. Each of 5 of my children later have 5 children themselves and all sons, assuming to simplify things, yeah? Just to simplify things. Because I don't want to go into the differences between boys and girls. Okay. So kalau katakan 5 anak lelaki lagi lahir, daripada itu dari 20 dah tinggal berapa? 20 bagi 5? Bagi 5 lagi. 4. Tinggal 4. Semakin sedikit. Sekarang kalau 100 ekar, mungkin saya boleh buat pembangunan. I can develop the property, I can create hartanah, I can create the manufacturing plant, I can do so many things. I can plant trees, but when have a small size, it's not economical. So these are the issues that happening. But if you look back from the history during the Ottoman Empire, about how much was the wakaf from the empire? About 2/3 of the Ottoman Empire was a wakaf. And wakaf is the best thing that they take it away from Muslim world when they take over Ottoman Empire. So these are the things that happen. British take and they create the law. They call it foundation or yayasan Foundation or trust. They will create something. But they learn from Ottoman Empire. It's coming from Muslim. And then France, they learn faraid and they apply into their legal system. The Distribution Act there, only 1/3 you can give away to other than family. Whereby more than that must be given to the family. Maksudnya 1/3 saja yang boleh diberikan kepada bukan ahli keluarga. Barangkali bakinya mesti kepada keluarga. Jadi ini dalam faraid. Tapi negara Perancis mengamalkan sistem ini kepada semua rakyatnya. Kalau berada di Perancis, tak boleh lari. Mesti ikut undang-undang ini. Undang-undang ini dari mana? Dari undang-undang Empire Islam. Jadi sebenarnya ini benda-benda yang kita perlu lakukan, gunakan, kembangkan semula. Bagaimana? Sebabkan benda-benda tadi, trust, foundation, and all those things are coming from Islam. We use all those tools. Walaupun dikatakan undang-undang Belanda, undang-undang British misalnya, atau undang-undang Perancis, tak kisah. Kita gunakan itu untuk kebaikan. We use that for the benefit of the ummah. We use that. So we want to protect just now the 100 acres of land. We want to make sure that there's economic value. Can we just distribute it as a Boleh tak kita hanya membahagi-bahagikan hasilan
mengikut faraid, tetapi ada satu badan atau satu organisasi yang menguruskannya bagi pihak keluarga ahli. Kalau kita lihat di sini, orang Eropah kenapa kekayaannya sentiasa bertambah? Sebab ia ini diuruskan dengan teratur. Because it's been managed well. That's why wealth management is very important in Islam for the development of ummah. I think with that, I pass back to Rahman. Oke, thank you very much. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali. Pada paham nggak sih? Nah, kita sudah waktu dan pertanyaan banyak sekali. Tadi terakhir adalah bagaimana ternyata Islamic wealth management is very important for us. Penting sekali karena dia bicara bukan hanya individual, tapi juga bicara tentang negara. Bicara tadi lastnya itu adalah wealth distribution. Itu adalah bicara tentang faraid. Nah, ini terjadi, riset saya di orang asli di West Jawa, di Baduy itu ternyata apa? Dari dia punya satu keluarga itu punya 10 hektar, punya anak 5, sisa 2 hektar, punya anak lagi, sisanya setengah hektarnya. Kemudian sekarang apa? Terjadi kemiskinan, lahannya kurang. Sementara hukum adat itu mengatakan nggak boleh berkebun itu ngahuma, nyakudu di dia, cenah gitu, nggak boleh di tempat lain. Akhirnya kemudian terjadi adalah apa? Kemiskinan yang sangat-sangat mengancam. Orang Baduy dulu tuh mereka swasembada pangan, nggak perlu beli beras. Tapi sekarang raskin udah sampai di sana. Beli uang, kemudian juga padi yang umur itu sampai 100-200 tahun, sekarang tuh paling cuma hanya satu musim pun sudah habis untuk acara ritualnya. Kenapa saya bicara ini tadi? Bicara tentang wealth distribution. Tadi ada fund, ada wakaf yang sifatnya itu ada tugas dari konsultan keuangan. Tadi semua mengatakan di ayat mengatakan bahwa kita itu seorang muslim harus meninggalkan generasi itu yang kuat dari sisi iman, dari sisi juga finansial. Nah, ini penting sekali kenapa kita harus belajar Islamic wealth management. Ya, bukan hanya satu tapi betul-betul ini sangat humanis bahasanya itu. Okay, I will give you time to discuss with I and Tuan Anwar. Please, anyone, any can ask question, can in English, Arabic, or maybe in bahasa, atau kalau susah sedikit boleh pakai bahasa tubuh, body language. Okay, silakan, first. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya tentang Islamic Wealth Management. Hanya di Indonesia itu lembaga keuangan yang namanya zakat itu beraneka ragam. PKS punya sendiri, PKB punya sendiri, NU punya sendiri, Muhammadiyah punya sendiri. Betul. Sehingga jalannya masing-masing. Belum lagi kiai-kiai yang di kampung-kampung. Sehingga ekonomi Islam Indonesia itu nggak bakal bisa membumi. Gitu. Nah ini dari dulu kita nggak tahu caranya bagaimana menyatukan ekonomi yang secara zakat itu bisa untuk kemakmuran rakyat. Padahal zakat itu kan ada banyak zakat, ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat properti dan yang lainnya. Tapi itu masih slogan aja. Selama ini setelah selesai lebaran habis, tidak ada tersisa yang sifatnya untuk produktif. Apalagi bisa untuk bikin nuklir atau apa gitu. Bikin bom gitu. Iya, karena kita kan nggak mungkin kalau nggak punya nuklir di Indonesia. Karena bagaimanapun kalau kita nggak kuat ya kita akan dijajah selamanya. Gitu. Itu yang pertama. Metode apa itu bagaimana zakat itu bisa disatukan, Pak Dokter. Yang kedua, kalau kita punya keuangan, ini banyak banget ini tawaran-tawaran. Ada sukuk, ada deposito, ada jual beli dolar. Katanya kalau uang kita 1 miliar ditaruh di bank dalam 3 tahun, uang kita itu katakanlah hanya nambahnya katakanlah 1 miliar 10 juta. Tapi ketika kita masukin ke dalam dolar uang kita 1 miliar itu nambahnya jadi 1 miliar 40 juta. 40 juta. Nah, ada lagi yang lebih parah lagi. Ketika uang kita hanya ditaruh saja di bank, uang kita yang sekarang 1 miliar itu dapat 10 dolar, nanti 3 tahun yang akan datang tinggal 8 dolar. Berkurang. Itu berkurang. Nah, apa kita memang harus pakai dolar semuanya? Atau pakai yuan gitu? Atau pakai dolar? Atau Sehingga
apa barometer kita ini yang bisa mensejahterakan umat ini kira-kira apa real, apa dolar, apa gitu lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you answer? Oke, boleh. Okay. Tapi saya coba, saya sedang belajar. Bahasa Indonesia. Sedang belajar. Ya. Boleh. Ngomongnya kecepatan. Kalau saya silap, minta betulkan ya. Ya. Mohon betulkan. Permasalahan nomor satunya tadi tentang sistem zakat dan sebagainya ya. Apa ini boleh diteruskan? Jadi kalau permasalahannya tentang zakat bukan di Indonesia sahaja. Di Malaysia zakatnya adalah di bawah kerajaan negeri, state. Jadi kalau kerajaan negeri kita ada 14 negeri di Malaysia. Jadi maksudnya 14 kepala. Memang masalah juga di sana, di Malaysia. Tetapi sekarang di bawah kita ada satu badan yang cuba menseragamkan. There is a body organization that trying to standardize the management of zakat itself, so that when they have a standard system, we will be able to manage it more efficiently. And saya cuba bawa ke besar lagi, iaitu dunia. At the beginning of Islamic finance introduction into the world, we face problem. I heard just now the word sukuk. For example, sukuk being used a lot for liquidity management issues. So, for example, when Malaysia produce sukuk, Saudi we say this is haram. Qatar produce sukuk. Libya we say haram. So, how we can have a good liquidity? So, all this problem arises because of we don't have standard. But with our fee standard, which is based in Bahrain, doesn't matter whether the country is a Muslim country or the country is non-Muslim country, as long as they subscribe to our fee standard, that is the standard that apply to their country in their law, saying about Islamic finance, be it takaful, insurance, takaful or banking and any products. So to have standard is something good. So for Indonesia also, I believe one of the things that we can do is to have a muzakarah, a discussion among all the players and to come with one good standard that can be acceptable. It doesn't need to be very, very in-depth, but it can be something simple that can be accepted by every one of us. That is something that we can do. This is what Malaysia also trying to do because they are different state. For example, just now in the car we discussed about Perlis, one of the state which is very, very big different with others. Because that state, they call themselves as Ahli Sunnah Wal Jamaah, which accept other mazhab, school of thought, but for other state, they didn't name this state as a Sunnah Wal Jamaah, but they name it as a Wahhabi. So, but anyway, if we have one standard, we can manage it easily. But I just answer that one first. Later, maybe Dr. Ramon will add something, then I will answer the second one. Okay, thank you. Terima kasih. Gini, jadi menariknya adalah ketika pengelolaan tentang zakat, kita sama sekali tidak bisa membandingkan antara Malaysia yang dia sifatnya itu top down. Jadi memang walaupun tadi ada 9 negeri, tetapi tetap saja kepala negeri itu yang akan mengatur semua kebijakan zakat. Dan ini is a very different with our country. Beda banget dengan Indonesia. Indonesia dari mulai ekonomi semua itu pertama dari grassroots, dari rakyat semuanya, bottom up. Sekarang kemudian mungkin ada IAI, kemudian juga ada KNKS dan sebagainya. Itu sebenarnya hanya penyerapan, tapi ternyata ini berhasil. Dan itu terjadi juga di zakat. Zakat itu Indonesia itu memang udah dari rakyat gitu, munculnya itu dari rakyat sehingga polanya itu bottom up ke atas. Sehingga kemudian ketika Indonesia itu membentuk Basnas, maka kemudian juga akhirnya tetap saja tadi semua organisasi itu ada. Oke, bisa dikatakan itu mungkin sesuatu yang negatif. Tapi sisi lain kalau menurut saya itu adalah sesuatu yang memang positif dan sifat Indonesia tidak bisa dibersamakan dengan Malaysia. Malaysia tadi kalau mau membentuk satu lembaga zakat itu nggak bisa, nggak boleh.
dia kena dari kerajaan dari negeri-negeri yang 9 itu, dia hanya diambilnya ke sana. Ya Singapura juga sama seperti itu. Ini jadi berbeda. Nah, justru saya ingin melihat dari sisi positifnya. Bagaimana pola pengelolaan zakat yang sifatnya Indonesia banget ini, yaitu dari berbagai organisasi itu ada, ya sudah tinggal bagaimana membagi kuenya. Dalam artian itu masing-masing proporsi ini yang paling penting. Tadi usul untuk muzakarah, kemudian muktamar zakat itu juga sudah terjadi, sudah dilakukan. So berarti ingat, zakat itu juga hanya satu elemen untuk tadi how water can flow. Ya kan, how economy can flow, bagaimana air dari ekonomi itu dia bisa berkembang, itu hanya sebagai jenis. Tadi kalau memang zakat fitrah umpamanya, ya sudah sholat id habis, sudah nggak boleh malah makan. Nah, kaitan dengan zakat produktif ini juga memang tadi ada sedikit kontroversi. Ya, dan hampir semuanya ini rahasia dari LAS. Saya komunikasi, saya interview dengan salah satu kepala Basnas. Ternyata apa? Lembaga amil zakat dan juga badan amil zakat kota dan kabupaten itu dia dapatkan 12,5%. Tapi ternyata apa? Di sektor kepusat itu 6%, sehingga kurang lebih sisa 6,5%. 6,5% itu dikasih untuk gaji amil atau stafnya. Ternyata kurang, di bawah UMR. Kemudian mengambil lagi dari mustahik fisabilillah, kurang lagi, ngambil lagi dari yang lainnya. Akhirnya kemudian biaya operasional itu lebih dari 30%. Bahkan bisa dikatakan ini is not efficient, inefficient, sangat tidak efisien. Dan ini yang terjadi. Termasuk juga mungkin dari kesadaran zakatnya itu mungkin masih kurang juga. Ya, dan ingat bahwasanya aset zakat dan juga wakaf zakat dulu itu adalah bukan dihitung dari kekayaan orang, tapi dia lebih banyak ke kekayaan dari korporat. Jadi jangan terlalu bohong, wih aset zakat tuh banyak banget, aset wakaf tuh banyak banget, ngitung itu dari mana? Oke, tapi saya lebih tadi melihat sesuatu yang positif, bahwasanya pengelolaan zakat dengan adanya BAS itu negara, LAS itu swasta, itu memang khas Indonesia dan kita ambil positifnya. Apa? Ya oke lah, orang Muhammadiyah nggak mungkin dia akan zakat di orang NU. Orang itu mau tinggal sejalan saja bagaimana cara kita mengelolanya. Oke, Muhammadiyah mungkin dia akan fokus di pendidikan atau mungkin program-program memang prioritas mereka. Orang NU juga dia akan fokus ke program dan juga ininya. Ya, pesantren dan sebagainya. Tapi menurut saya itu sesungguhnya ya udah jalan saja, tinggal bagaimana peningkatan sosialisasi dan sebagainya. Itu yang pertama. Tunggu dulu ya. Yang kedua tadi tentang pilihan. Oke, ya investasi ini paling gampang banget. Jawabannya adalah harus kuliah di Magister Ekonomi Syariah IAIN Bogor. Ya, kenapa? Karena ini bicara tentang tadi kaidah jangan letakkan telur dalam satu keranjang. Berarti kita harus tahu keranjangnya. Ini keranjang yang mana nih? Ini keranjangnya itu oke. Dia no pain no gain. Ya kalau keuntungan itu makin besar maka high risk high return. Saya bahasa Inggrisnya Inggris Indonesia nih. High risk high return. Jadi resiko semakin besar maka untungnya semakin banyak. Tadi contohnya saham. Ya, stok, Islamic stock itu dia memang banyak, tapi jangan lupa jangan di trading. Trading itu masih agak sedikit subhatnya banyak. Oke, saham. Terus tadi emas, ya iyalah kalau kita beli emas kemudian tadi cuma 1 tahun 2 tahun ya rugi, gitu kan? Deposito cuma paling 3 bulan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan ya rugi. Nah, kalau kita punya uang, makanya tadi pastikan pilihan investasi yang tepat. Ya jangan sampai nanti ada properti, sekarang waktu itu ada properti, saya jadi DPS lagi gitu di Dewan Pengawas Syariah, akhirnya katanya jadi bermasalah. Ini juga penting juga, makanya harus belajar nanti ke depan mungkin ada namanya fikih investasi. Nah, ya, jadi bagaimana how to invest pelaburan bersama saya. Beliau juga boleh tahu sekali nih, mungkin boleh jawab bagaimana cara memilih investasi yang benar. How to choose the investment, maybe profitable investment and halal, of course. Please, singkat saja. Itu jawabannya itu kan ya. Jadi bingung ini katanya juga penghasilannya banyak, tapi ternyata risikonya besar juga. Ini saham, ini obligasi, ini sukuk. Okay, please. 2 minutes. 2 minutes. Okay. Now, when we see that the opportunity in investing the money, now we have a dilemma. We have a dilemma. If we go to put the money inside the bank, the bank will give me some amount, but at least it's a government guarantee or some kind of guarantee that people perceive in their mind. Okay. But the thing is that if you were to invest into stock market, into anything,
other business, for example, we may perceive that it's not guaranteed because we could lose money. So this is the issue. And whereby, if you look back, like Dr. Abdul Rahman mentioned just now, if you want more return, means to say you're taking more risk. More risk. So if you put money inside the bank to save money, then you take the return is very small. Very small. But if you were to put the investment into the stock market, the stock can lose money. At the same time, you can make money. So these are the things that you got to know, the risk profiling, for example. So each person may have different risk preference. But anyway, like there are methodology that we can use. Is now the information. There are things that we will share what kind of methodology that can be used to measure what investment that suit or better for us and what is not for us. And bear in mind that what is good for me may not be good to Dr. Abdul Rahman. And what is good for Dr. Rahman may not be good for Madam Nur Hasanah. Yeah. So these are things that the investment may not be suit to everyone, but there are differences in investment that suit to each one of us. So this is the things that we can choose. But number one, the bottom line is must be syariah compliant lah. Oke, paham ya? Tadi saya ngomongin tentang, saya ngomongin yuan makanya dolar dan sebagainya. Ingat, pertama itu kalau soft dalam Islam itu halal, tapi jual beli valuta asing itu sebenarnya haram. Jual beli uang, saya beli rupiah dengan, saya beli dolar dengan rupiah, itu harus apa? Ya dan biadin. Ustaz Bukhari ini ahlinya nih. Ya adzhab bil dzahab, wal fidda bil fidda, asyairu bil syairi, al burru bil burri, at-tamru bil tamri, itu harus ya dan biadin. Kalau kita kemudian dari investasi di dolar, semua tadi mengandung resiko. Ya kemudian juga apakah kita harus dolar? Enggak juga. Nanti ada pikir, berarti yang keren ini dong apa? Dinar dirham? Enggak juga. Belum tentu juga. Dinar dirham kalau sekarang konteksnya dia juga jadi alat tukar, dia menjadi satu komoditi, dia juga akan menjadi satu, ada resikonya di sana. Resiko dari tadi hampir sama dengan investasi. Kalau kita investasi di emas ya, itu dia